Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang managing capacity and demand. Jadi untuk mengelola kapasitas dan permintaan. Di sini ada 4 anggota kelompok. Yang pertama memperkenalkan nama saya sendiri, Miss Lol Ardiansa. Yang selanjutnya ada Vera Latifa Ikhtiari. Yang ketiga ada Faisal Febrian, dan terakhir ada Restu Ikhwan Mutakin. Baik, pada diskusi kita kali ini kita akan membahas tentang dua genetik strategi. Yang pertama yaitu level capacity, dan kedua yaitu chest demand. Level capacity atau tingkat kapasitas seperti intensitas harga yang memperlancar permintaan pelanggan untuk memanfaatkan kapasitas stok. Jadi perusahaan itu melakukan insentif atau kinerja yang berusaha terus-menerus untuk dapat memenuhi kapasitas dari pelanggan itu. Jadi meskipun kapasitas di perusahaan itu dirasa kurang, tapi tetap bisa menampung sebanyak mungkin pelanggan yang bisa ia capai. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu adalah chase demand atau mengejar permintaan, seperti penjadwalan shift atau memvariasikan kapasitas agar sesuai dengan tingkat perubahan permintaan pelanggan. Jadi di sini penjadwalan shift itu dilakukan karena agar keefektifan perusahaan jasa itu semakin baik gitu. Karena kan jika terjadi dikarenakan perusahaan jasa itu kan yang dijual jasanya, jadi harus melakukan yang sebaik mungkin. Karena jika manusianya itu tidak, semisal udah capek bekerja digantikan oleh shift lain, itu kan akan semakin meningkatkan, ada performa baru yang diberikan oleh perusahaan tersebut kepada para pelanggannya, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tabel level capacity and chest demand. Di sini ada beberapa strategi dimension. Yang pertama yaitu customer waiting atau pelanggan menunggu. Umumnya pelanggan menunggu memiliki level kapasitas yang rendah dan chest demand yang sedang. Yang selanjutnya employee utilization atau pemanfaatan karyawan. Pemanfaatan karyawan memiliki level kapasitas yang sedang dan chest demand yang tinggi. Dan labor skill level memiliki level kapasitas yang tinggi dan chest demand yang rendah. Yang kemudian labor turnover memiliki level kapasitas yang rendah dan chest demand yang tinggi. Yang selanjutnya training recruitment per employer atau yang disebut pelatihan karyawan memiliki level kapasitas yang tinggi dan permintaan yang rendah. Untuk working condition atau kondisi kerja, yaitu harus kapasitas yang menyenangkan dan chest demand yang hectic atau hektik. Yang selanjutnya supervisor required memiliki level kapasitas yang rendah dan chest demand yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu forecasting atau peramalan level kapasitas memiliki jangka panjang dan chest demand memiliki jangka pendek. Ya, selanjutnya saya Restu Ikhwan, NIM 702 akan menjelaskan tentang strategies for managing demand. Variabilitas yang diinduksi pelanggan. Keragaman dalam tingkat kedatangan pelanggan merupakan tantangan yang terkenal bagi para manajer layanan, berusaha mencocokkan kapasitas dengan permintaan. Namun, Frances Frey menggambarkan 5 sumber variabilitas yang disebabkan oleh pelanggan dalam operasi layanan. Hasil variabilitas kedatangan umum di server idle atau menunggu pelanggan karena keputusan independen pelanggan mencari layanan tidak merata di setiap waktu. Tingkat pengetahuan pelanggan, visi kemampuan, dan keterampilan menciptakan variabilitas kemampuan karena beberapa pelanggan dapat melakukan tugas-tugas dengan mudah sementara yang lain membutuhkan bantuan dari orang lain.
Akhirnya harapan apa artinya diperlakukan dengan baik bervariasi di antara pelanggan dan menghasilkan preferensi subjektif. Misalnya, satu pengunjung mungkin menghargai jika dipanggil namanya di depan pelayan, sementara yang lain membenci dengan keintiman. Preferensi pribadi memperkenalkan ketidakpastian yang membuatnya sulit untuk melayani basis pelanggan yang luas. Strategi untuk mengelola variabilitas yang disebabkan oleh pelanggan terbagi dalam dua kategori, yaitu akomodasi dan reduksi. Strategi akomodasi lebih menyukai pengalaman pelanggan yang efisiensi secara operasional. Strategi pengurangan lebih mengutamakan kesederhanaan operasional daripada layanan pengalaman. Selanjutnya ada segmentasi permintaan. Permintaan akan suatu layanan jarang berasal dari sumber yang homogen. Misalnya airline misalnya, membedakan antara pelancong bisnis yang berperjalanan pada hari kerja dan pelancong traveler yang terbang pada akhir pekan. Permintaan sering dikelompokkan menjadi kedatangan acak dan kedatangan terencana. Sebagai contoh, drive-in bank dapat mengharapkan kunjungan dari pemegang rekening komersial secara teratur setiap hari, dasar dan pada waktu yang bersamaan. Itu juga dapat mengharapkan kunjungan dari personal pemegang akun secara acak. Selanjutnya ada memberikan harga insentif. Ada banyak contoh harga yang diberikan secara berbeda. Pertimbangan halnya sebagai berikut: tingkat akhir pekan dan malam untuk panggilan telepon jarak jauh. Terus ada harga yang rendah sebelum pukul 6 sore di bioskop, harga hotel off season di lokasi resort, penggunaan kreatif kapasitas di luar puncak hasil dari mencari berbagai sumber permintaan. Strategi mempromosikan permintaan luar off-peak dapat digunakan untuk mencegah kelebihan pembayaran pajak fasilitas di lain waktu. Permintaan department store untuk belanja lebih awal dan menghindari Natal Rush, dan juga penawaran supermarket kupon ganda pada hari Rabu adalah contohnya untuk menghindari Black Friday. Selanjutnya menawarkan produk pengganti. Restoran telah menemukan manfaat layanan pelengkap dengan menambahkan bilah atau bar. Mengalihkan pelanggan yang menunggu kurang tunggu selama masa sibuk bisa menguntungkan bagi restoran, serta menenangkan konsumen yang cemas. Selanjutnya menyimpan permintaan dengan sistem reservasi dan janji. Pada umumnya pendekatan ini mempunyai tujuan untuk menyimpan permintaan sampai pada saatnya kapasitasnya memadai. Langkahnya dengan membuat sistem reservasi di mana konsumen akan dapat dilayani pada waktu yang tertentu. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Faisal Febrian, NIM 2018-706. Di sini saya ingin menjelaskan tentang strategi for managing capacity, yaitu strategi-strategi apa yang digunakan untuk memanajemen ataupun mengatur kapasitas yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi yang pertama ada mendefinisikan kapasitas layanan atau jasa. Kapasitas layanan didefinisikan sebagai tingkat output yang dapat dicapai per unit. Nah, jadi apa sih yang ingin dicapai oleh perusahaan itu dalam berupa outputnya ya, dan juga dihitung dalam satuan unit seperti itu. Kemudian penjadwalan shift kerja harian, tentunya dengan ini kita bisa manajemen ataupun mengatur output yang ingin kita capai. Kemudian peramalan permintaan. Nah, kita harus juga melihat kondisi pasar agar bisa melihat peramalan kira-kira permintaan atas produk yang akan kita berikan itu seperti apa. Kemudian ada penjadwalan shift kerja mingguan dengan pembatasan hari libur. Tentu dengan kerja kita juga dapat mengatur seberapa besar banyak atau seberapa kecil yang ingin kita
produksi seperti itu. Kemudian meningkatkan partisipasi pelanggan. Nah, di sini juga kita harus meningkatkan partisipasi pelanggan seperti dengan memberikan promo dan juga memberikan hal-hal yang bisa menarik mereka. Kemudian ada menciptakan kapasitas yang disesuaikan. Nah, dari resources yang kita punyai, kita harus menyesuaikan kapasitas yang ingin kita kita produksi. Kemudian ada berbagai kapasitas dan kemudian ada pelatihan lintas karyawan. Nah, ini tentunya dengan karyawan yang semakin handal maka bisa meningkatkan kapasitas perusahaan itu sendiri. Kemudian menggunakan pekerja part time. Nah, ini ketika memang telah mencapai tenaga kerja yang maksimum ataupun telah stagnan, maka kita harus bisa mencari solusi. Salah satunya yaitu menggunakan pekerja part time. Kemudian penjadwalan karyawan per time Taylor Bank. Nah, itu juga ya seperti kita ketahui seperti itu. Yield management atau manajemen hasil adalah suatu sistem yang komprehensif yang terdiri dari strategi-strategi yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya. Contoh dari manajemen hasil adalah implementasi dari reservasi, overbooking, dan segmentasi permintaan. Karakteristik dari manajemen hasil yang pertama ada kapasitas yang relatif tetap. Contohnya seperti pada perusahaan jasa perhotelan atau maskapai penerbangan memiliki kapasitas yang tetap untuk memenuhi pelanggan. Yang kedua ada segmentasi permintaan, yang mana perusahaan harus mampu melakukan segmentasi pelanggan, yaitu membedakan kelas pelanggan. Yang ketiga ada persediaan yang mudah rusak, yang artinya persediaan atau pada perusahaan jasa, bila fasilitas yang tidak digunakan itu akan rusak atau tidak bertahan lama seperti pada perhotelan yang tidak digunakan. Dan ini mengarah pada karakteristik jasa yang mudah rusak. Kemudian ada produk dijual di muka, yang artinya perusahaan jasa memberikan kapasitas terlebih dahulu untuk digunakan konsumen atau digunakan oleh konsumen. Kemudian ada fluktuasi permintaan, yang artinya suatu permintaan itu berubah-ubah atau tidak tetap mengikuti kecenderungan dari konsumen. Yang terakhir ada biaya penjualan marginal yang rendah dan biaya perubahan marginal kapasitas yang tinggi. Contohnya ada pada biaya snack pada penerbangan atau pada maskapai itu lebih rendah dan biaya kapasitas marginal itu lebih tinggi, contohnya pada fasilitas-fasilitas yang digunakan. Kemudian ada yield management application atau aplikasi dari manajemen hasil. Yang pertama ada HIRO, yaitu Holiday Inn Reservation Optimization, atau suatu perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan yang mana menggunakan manajemen hasil untuk memaksimalkan pendapatan. Yang kedua ada Rider First, yaitu perusahaan di luar negeri yang bergerak di bidang jasa yang menaungi transportasi atau armada, yaitu menggunakan manajemen hasil untuk memaksimalkan keuntungan. Kemudian ada Reservation Catering Software, yaitu perusahaan jasa di bidang makanan catering untuk menggunakan manajemen hasil untuk mengefisienkan peralatan dapur sehingga dapat mencapai keuntungan yang maksimal. Dan yang terakhir ada Amtrak, yaitu American Truck, perusahaan jasa yang bergerak di bidang layanan transportasi. Itu seperti pengalokasian diskon, manajemen lalu lintas yang digunakan perusahaan yang mana dapat memberikan keuntungan dan mengatasi ketidakseimbangan permintaan. Contohnya di Indonesia seperti PT KAI Akses. Nah, itu contoh dari manajemen hasil.
aplikasi manajemen hasil. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.